Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Estiat Makaraulia Putri dari Prodi Akuntansi Reguler Plus, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas UAS semester 1. Dari mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Materi yang akan saya bahas ialah tentang akuntansi perusahaan dagang. Apa itu akuntansi perusahaan dagang? Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang, seperti mengetahui siklus akuntansinya, akun bisnis yang digunakan, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis, seperti laba atau rugi, arus kas, maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan pada periode yang ditetapkan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud perusahaan dagang itu sendiri? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang atau menyimpan dan menjual kembali barang dagangnya tanpa memberikan nilai tambah terhadap produknya. Nilai tambah yang dimaksud berupa mengelola atau mengolah atau mengubah bentuk dan sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, untuk kegiatan utamanya itu adalah membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Yang kedua, untuk persediaan memiliki persediaan barang yang jadi. Dan yang ketiga, penentuan harga pokok barang itu relatif mudah. Di sini ada siklus operasi perusahaan dagang. Yang pertama adalah kas, yang kedua adalah aktivitas pembelian, yang ketiga adalah produk, yang keempat adalah aktivitas penjualan, yang kelima piutang usaha, dan yang keenam adalah aktivitas penagihan. Ketentuan jual beli. Yang pertama, ketentuan tentang penyerahan barang. Jika lokasi antara penjual dan pembeli berjauhan, perusahaan harus mengeluarkan biaya pengiriman agar barang dagang dapat diterima dengan baik di tempat pembeli. Untuk itu, perlu ditetapkan pihak-pihak yang akan menanggung biaya pengiriman barang. Terdapat 3 ketentuan yang lazim, yaitu yang pertama adalah FOB atau Free on Board. Shipping point, semua biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli, di mana penjual menyerahkan barang di gudang penjual. Berarti semua ongkos angkut menjadi tanggungan pembeli. Yang kedua adalah FOB Destination. Semua biaya pengiriman ditanggung oleh penjual, di mana penjual menyerahkan barang di gudang pembeli. Berarti semua ongkos angkut barang menjadi tanggungan penjual. Yang ketiga adalah CHIF atau Cost Freight and Insurance, yaitu semua biaya pengiriman dan asuransi selama dalam perjalanan ditanggung oleh penjual. Yang kedua, ketentuan tentang pembayaran kredit. Ketentuan yang juga lazim berlaku di penjualan kredit adalah tentang rentang atau tenggat waktu pembayaran utang dagang dan juga insentif potongan utang dagang yang ditawarkan agar pembeli membayar lebih cepat. Terdapat 2 macam ketentuan yang lazim, yaitu 2/10,N/30. Di sini maksudnya 2 adalah potongan yang diberikan sebesar 2%. Selanjutnya untuk yang 10 itu adalah apabila pembeli melunasi utang jangka waktu dalam 10 hari. Selanjutnya yang 30 itu maksudnya adalah pembeli harus melunasi utang dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya transaksi jual beli. Yang kedua adalah EOM atau End of Month. Ketentuan yang menyatakan bahwa pembeli harus melunasi utang dagang paling lambat pada tanggal terakhir di bulan terjadinya transaksi jual beli. Ketentuan tentang retur dan pengurangan harga. Di sini kita akan bahas poin ketiga. Jika barang dagang yang dikirim rusak, maka pembeli dapat mengembalikan atau retur barang dagang tersebut ke penjual. Atau pembeli juga bisa meminta pengurangan harga kepada penjual jika barang dagang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Retur dan pengurangan harga dapat terjadi baik di transaksi tunai maupun kredit. Yang keempat, ketentuan tentang potongan harga.
Yang A adalah potongan tunai. Diberikan kepada pembeli karena melakukan pembelian secara tunai. Selanjutnya adalah potongan dagang. Diberikan kepada pelanggan karena membeli banyak barang dagangan. Potongan dagang ini bisa langsung dikurangkan dari harga, sehingga tidak perlu dibentuk akun tersendirinya di akuntansinya. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Di sini ada 12 poin. Yang pertama adalah identifikasi jurnal umum. Yang kedua, penyusunan jurnal khusus. Yang ketiga adalah buku besar pembantu. Yang keempat, posting ke buku besar. Yang kelima, penyusunan laporan harga pokok penjualan atau HPP. Yang keenam, membuat neraca saldo. Selanjutnya yang ketujuh, membuat jurnal penyesuaian. Yang kedelapan, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. 9, menyiapkan laporan keuangan. Yang ke-10, pembuatan jurnal penutup. 11, neraca saldo setelah penutupan. Yang ke-12 adalah jurnal pembalik. Di sini juga terdapat rekening-rekening di dalam perusahaan dagang. Untuk akun pembelian di sini digunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Selanjutnya ada akun retur pembelian. Digunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Selanjutnya ada akun potongan pembelian. Digunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Selanjutnya ada akun beban angkut pembelian. Digunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada akun penjualan, digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Selanjutnya ada akun retur penjualan, digunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Next, kita masuk ke akun potongan penjualan. Digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Selanjutnya ada akun beban angkut penjualan. Digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Selanjutnya ada akun utang dagang. Digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Selanjutnya ada akun piutang dagang. Di sini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Oke, kita masuk ke saldo normal rekening perusahaan dagang. Di sini ada contoh tabelnya untuk tipe perkiraan, lalu ada bertambah, berkurang, dan saldo normal. Kita masuk kepada harta. Untuk bertambah berarti debit dan berkurangnya kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya adalah utang, bertambah berarti kredit, lalu berkurang itu debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Selanjutnya ada modal, untuk bertambahnya kredit, berkurangnya debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Serta pendapatan, bertambah kredit, berkurang debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Selanjutnya adalah beban, bertambahnya debit, berkurangnya kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya adalah pref, bertambahnya debit, berkurangnya kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya di sini ada akun beserta saldo. Persediaan untuk saldonya adalah debit, pembelian saldonya adalah debit juga. Untuk retur pembelian saldonya ada di kredit, potongan pembelian ada di kredit juga untuk saldonya. Selanjutnya ada penjualan, berarti kredit, dan potongan penjualan debit, retur penjualan di debit, pengangkutan pembelian itu ada di debit, dan beban angkut penjualan ada di debit. Selanjutnya kita masuk kepada metode pencatatan. Di sini ada dua metode, yang pertama adalah periodik, yang kedua adalah perpetual. Kita masuk kepada periodik dulu. Untuk periodik adalah
metode fisik. Perusahaan tidak menyelenggarakan pencatatan detail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode. Sistem ini perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan yang ada dalam persediaan untuk menentukan besarnya biaya perolehan persediaan yang ada pada akhir tahun atau persediaan akhir. Sedangkan perpetual adalah metode kontinu. Perusahaan menyelenggarakan pencatatan yang detail atas biaya perolehan persediaan barang dagangan yang dibeli maupun dijual. Sistem ini persediaannya terus-menerus atau update. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal untuk metode periodik. Di sini ada contoh soalnya. Perusahaan dagang Jaya Sentosa merupakan perusahaan dagang yang menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik. Persediaan awal barang dagang sebesar Rp2.500.000. Berikut transaksi pada bulan September 2013. Di tanggal 3 September, membeli barang dagang dari perusahaan dagang Makmur dengan jumlahnya itu adalah Rp3 juta dengan syarat 2/10 dan per 30 dan terdapat beban angkut sebesar 150.000. Di sini bisa kita langsung jawab untuk tanggal 3 September itu ada nama akunnya yaitu pembelian, di debitnya Rp3 juta, lalu ada nama akun beban angkut pembelian, di debitnya Rp150.000. Selanjutnya adalah utang dagang, di kreditnya adalah Rp3.150.000. Next untuk tanggal 6 September membeli barang dagang dari perusahaan dagang Abadi sebesar Rp6 juta dengan syarat pembayaran 2/15 dan per 30. Di sini bisa kita langsung jawab untuk tanggal 6 Septembernya. Di nama akunnya adalah pembelian, untuk di debitnya sebesar Rp6 juta. Selanjutnya ada di utang dagang, di kreditnya sebesar Rp6 juta. Untuk tanggal 7 September mengembalikan barang dagang yang dibeli dari perusahaan dagang Abadi karena rusak sebesar Rp600.000. Bisa kita jawab untuk tanggal 7 September, nama akunnya adalah utang dagang, di debitnya Rp600.000, selanjutnya adalah retur pembelian, di kreditnya Rp600.000. Selanjutnya di tanggal 11 September, menjual barang dagang pada perusahaan dagang Lancar sebesar Rp7 juta dan beban angkut sebesar Rp250.000 dibayar secara kredit. Kita bisa langsung jawab untuk di tanggal 11-nya itu berarti ada piutang dagang di debit Rp7 juta. Selanjutnya beban angkut penjualan di debit Rp250.000 dan penjualan ada di kredit sebesar Rp7.250.000. Next kita ke tanggal 12 September. Di sini ada membeli barang dagang dari perusahaan dagang Makmur sebesar Rp5 juta dengan syarat 2/10 dan per 30 serta beban angkut sebesar Rp500.000. Bisa kita jawab untuk di tanggal 12-nya. Nama akun pembeliannya di debit ada Rp5 juta. Selanjutnya beban angkut pembelian di debit Rp500.000 dan utang dagang di kredit sebesar Rp5.500.000. Next kita ke tanggal 14 September. Pengembalian barang dagang oleh perusahaan dagang Lancar sebesar Rp1.500.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Bisa kita jawab untuk di tanggal 14 September, ada nama akunnya retur penjualan, di debit nilainya Rp1.500.000 dan piutang dagang di kredit sebesar Rp1.500.000. Untuk tanggal 15 September diterima pelunasan faktur tanggal 11 September dari perusahaan dagang Lancar. Di sini bisa kita jawab untuk nama akunnya adalah kas, debitnya adalah Rp5.750.000. Selanjutnya ada piutang dagang di kredit Rp5.750.000. Kita masuk kepada tanggal 16 September. Di sini ada membayar hutang dari perusahaan dagang Makmur atas faktur tanggal 3 September 2013. Di sini nama akunnya ada utang dagang dengan di debitnya nilainya adalah Rp3.150.000. Selanjutnya ada kas, yaitu di kreditnya Rp3.087.000 dan potongan pembelian di kredit sebesar Rp63.000.
Di sini ada potongan pembelian karena ada diskonnya yaitu 2%. Jadi nilai Rp3.150.000 dikalikan dengan 2%. Hasilnya adalah Rp63.000. Next kita ke tanggal 21 September. Menjual barang dagang pada perusahaan dagang Elindo senilai Rp4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 dan per 30. Dan beban angkutnya sebesar Rp100.000. Kita bisa langsung jawab. Untuk nama akunnya ada piutang dagang, di debitnya Rp4 juta. Selanjutnya beban angkut penjualan di debitnya Rp100.000 dan di penjualan ada di kredit sebesar Rp4.100.000. Selanjutnya di tanggal 29 September, pengembalian barang dagang dari perusahaan dagang Elindo sebesar Rp1 juta. Di sini bisa kita langsung jawab. Untuk nama akunnya ada retur penjualan, di debitnya Rp1 juta dan piutang dagangnya di kredit Rp1 juta. Setelah transaksi kita jawab semuanya. Untuk di debit dan kredit kita hitung total keseluruhan dan di sini totalnya adalah Rp38 juta. Berarti di sini balance antara debit dan kreditnya. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal metode perpetual. Berikut transaksi yang terjadi pada PT Cahaya bulan Mei tahun 2015 sebagai berikut. Di tanggal 4 Mei, dibeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar Rp25 juta dengan syarat 2/10 dan per 30. Dan beban angkut sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Nama akunnya itu di tanggal 4 Mei ada persediaan barang dagang. Di debit nilainya Rp25 juta, selanjutnya ada utang dagang, di kreditnya Rp25 juta. Selanjutnya ada beban pokok penjualan, di debitnya Rp300.000 dan kasnya di kredit sebesar Rp300.000. Selanjutnya di tanggal 6 Mei, dijual barang dagang secara kredit sebesar Rp8 juta kepada usaha dagang Indah dengan syarat 2/10 dan per 30. Harga pokok penjualan sebesar Rp6.800.000 dan beban angkut sebesar Rp250.000 dibayar tunai. Bisa kita langsung jawab. Untuk di tanggal 6 Mei, nama akunnya ada piutang dagang, di debitnya sebesar Rp8 juta. Selanjutnya penjualan, di kreditnya sebesar Rp8 juta dan ada harga pokok penjualan, di debitnya Rp6.800.000. Persediaan barang dagang di kredit Rp6.800.000. Beban angkut penjualan di debit ada Rp250.000 dan kas di kredit sebesar Rp250.000. Selanjutnya di tanggal 8 Mei, dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Sukses karena barang tidak sesuai pesanan sebesar Rp3 juta. Di sini nama akunnya ada utang dagang, di debit ada Rp3 juta dan persediaan barang dagang di kredit sebesar Rp3 juta. Selanjutnya di tanggal 10 Mei, dibeli barang dagang dari PT Bersama secara kredit sebesar Rp20 juta dengan syarat 2/10 dan per 30. Nama akunnya ada persediaan barang dagang, di debitnya Rp20 juta, lalu ada utang dagang di kreditnya Rp20 juta. Next kita ke tanggal 12 Mei, dibayar utang kepada PT Sukses atas pembelian barang dagang tanggal 4 Mei 2015. Di sini ada utang dagang, di debitnya Rp22 juta, lalu ada kas, di kreditnya Rp21.560.000. Selanjutnya ada persediaan barang dagang, di kreditnya sebesar Rp440.000. Selanjutnya di tanggal 15 Mei, diterima pengembalian barang dagang yang dijual kepada usaha dagang Indah karena kualitas tidak baik sebesar Rp2 juta. Harga pokok penjualan sebesar Rp1.700.000. Di sini bisa kita jawab. Untuk nama akunnya ada retur penjualan, di debit itu ada sebesar Rp2 juta. Selanjutnya ada piutang dagang, di kreditnya Rp2 juta, lalu ada persediaan barang dagang, di debitnya Rp1.700.000, lalu ada harga pokok penjualan, di kreditnya Rp1.700.000. Selanjutnya di tanggal 21 Mei, dijual barang dagang secara kredit sebesar Rp5 juta kepada CV Bahagia.
dengan syarat 2/10 dan per 30. Harga pokok penjualan sebesar Rp4.250.000 dan beban angkut sebesar Rp100.000 dibayar tunai. Selanjutnya kita jawab untuk tanggal 21 Mei. Nama akunnya ada piutang dagang, di debitnya Rp5 juta. Selanjutnya ada penjualan, di kreditnya Rp5 juta. Lalu ada harga pokok penjualan, di debitnya Rp4.250.000. Lalu ada persediaan barang dagang, di kreditnya Rp4.250.000. Dan ada beban angkut penjualan, di debitnya Rp100.000. Selanjutnya ada kas di kredit sebesar Rp100.000. Untuk di tanggal 24 Mei, diterima pelunasan piutang dari usaha dagang Indah atas penjualan barang dagang pada tanggal 6 Mei. Kita jawab untuk di nama akunnya ada kas sebesar Rp6 juta di debit. Selanjutnya ada piutang dagang di kredit sebesar Rp6 juta. Next kita ke tanggal 26 Mei. Dibayar utang kepada PT Bersama atas pembelian barang dagang tanggal 10 Mei. Kita jawab ada di nama akunnya adalah utang dagang, di debitnya Rp20 juta, lalu ada kas di kreditnya Rp20 juta. Selanjutnya di tanggal 29 Mei, diterima pelunasan piutang dari CV Bahagia atas penjualan barang dagang pada tanggal 21 Mei. Di sini bisa kita jawab untuk nama akunnya ada kas, di debitnya sebesar Rp4.900.000. Lalu ada potongan penjualan di debit sebesar Rp100.000, lalu ada piutang dagang di kredit sebesar Rp5 juta. Di sini untuk total debit dan kredit sudah balance, yaitu totalnya adalah Rp129.400.000. Alhamdulillahirobbilalamin, sekian pemaparan dari saya untuk akuntansi perusahaan dagang. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.